Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur, FZ Gaming. Dan kali ini kita akan melihat partai catur dari Grandmaster dunia dari Magnus Carlsen melawan Pragnananda. Nah, di sini ini kita masuk ke partai yang sangat krusial sekali, karena biasanya ini Magnus berhasil dikalahkan oleh Pragnananda. Nah, kemarin Pragnananda yang kalah, ini masih serang-serangan dan sangat seru sekali untuk membahas partai ini. Oke kawan, yang baru datang jangan lupa like, komen, dan subscribe channel FZ Catur. Nah, ini kawan bisa kalian lihat. Nah, di sini kita langsung saja ke papan analisanya. Di sini bisa kalian lihat Magnus Carlsen mengawali dengan pion dari E2 ke E4 atau sering dikatakan pembukaan E4. Nah, pembukaan E4 ini memiliki kriteria pembukaan terbuka yang sangat tajam dan penuh dengan komplikasi. Maka dari itu, untuk kalian yang suka dengan taktik-taktik catur secara cepat, ingin menang cepat, gunakanlah pembukaan E4. Oke, bagaimana jawaban dari Pragnananda? Yaitu dia menjawab dengan E4, menerima ajakan bermain terbuka. Nah, mengajak saling bertukar pengalaman di dalam pembukaan. Langkah taktis, kuda ke F dibalas dengan kuda ke C6. Nah, dan pembukaan yang dipilih oleh Magnus Carlsen yaitu pembukaan dari Ruy Lopez ataupun pembukaan Spanyol. Nah, ala Spanyol pembukaan Ruy Lopez ini dengan kategori mengajak permainan yang penuh dengan kombinasi dan permainan yang sedikit penuh dengan taktik dan bisa mengarah ke permainan yang sangat tajam sekali kawan. Dan dibalas dengan variasi Morphy A6. Nah, otomatis menurunkan benteng, menurunkan gajahnya, dibalas dengan kuda. Nah, terus putih rokade. Dan seperti biasa, seperti permainan yang sebelumnya, hitam selalu mengambil pion yang ada di peta E. Nah, 4. Nah, kalau kemarin bisa dimenangkan oleh Pragnananda, bagaimana ini Magnus apakah akan kalah lagi? Nah, ini kita lihat di permainan pembukaannya. Nah, ini sudah 8 langkah. Dia memakan pion, memajukan ratunya dan menaruh bentengnya di peta permainan. Nah, ini masih di tahap pembukaan. Nah, di sini raja sudah berpindah untuk pengamanan, berarti ini telah selesai untuk pembukaan. Nah, di sini di dalam pembukaan di sini masih wajar sekali, masih banyak taktik yang bisa dimainkan oleh hitam. Nah, dan di sini masih seru sekali di dalam permainan pembukaan. Nah, di sini serunya lagi, hitam bisa bermain terbuka, mengajak berbuka. Nah, ini sebenarnya tadi enak sekali kalau dimakan ya kawan. Kalau dimakan, kita makan. Tapi kalau ini dimakan, kalau ini kawan, misalnya di sini. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita makan kawan. Kalau dimakan ini akan menang hitam. Nah, mungkin kita berpikir kalau ini nanti dimakan, nah hitam akan makan di sini. Nah, dia akan makan di sini ya. Kan di sini, tapi dan di sini kan ini menang hitam ya, tapi ini ternyata kalah untuk putih. Nah, jadi ini untuk posisinya. Nah, ini bisa mengancam ke skakmat di sini. Nah, ini bisa maju nanti kalau enggak terkena skakmat. Nah, ini masih
belum bisa. Jadi bukan jadi ini bukan memberikan yang gratis. Nah itu kawan, kita lanjut ke permainannya. Dimakan dengan N pasan. Nah lalu kuda turun. Nah kalau ini tadi sudah aman, masuk, bertukar kuda. Nah ini permainan tengah yang masih normal, masih wajar, mengajak pertukaran, diterima saja, mengajak pertukaran, dan pertukaran. Nah di sini langkahnya masih langkah-langkah normal, langkah terbaik. Nah di sini masih langkah-langkah wajar yang mengarah ke seri kawan. Jadi sudah mengarahkan kemampuan terbaiknya sehingga hampir tidak ada celah untuk menang bagi Pragnananda. Nah di sini sampai akhir. Nah, ini masih belum menyerah, merasa masih unggul dengan 2 pionnya. Nah putih masih mencari cara untuk endgame. Jadi ini kawan, kita bisa untuk kalau sudah unggul kita bisa menyederhanakan. Jadi tidak apa-apa ini diambil. Nah, kita akan mengambilnya lagi. Nah, kalau di sini ini ada pengulangan 3 kali langkah dan menyebabkan langkah ini harus berakhir dengan remis. Nah itu kawan. Jadi dari permainan ini kita bisa mengambil suatu tema ketika kita bisa menguasai dengan baik pembukaan, menguasai baik dengan permainan tengah, maka end game pun kita akan bisa mencapai formasi yang terbaik. Nah, jadi intinya kalau kita paham dengan rencana kita, nah ini bisa jadi kita akan menang. Tapi jika kita tidak paham rencana lawan, bisa jadi kita akan kalah. Nah itu, jadi yang terbaik yaitu kita harus paham dengan rencana sendiri dan paham dengan rencana lawan sehingga kita bisa menang. Itu kawan yang bisa kita review di game antara Magnus Carlsen dan Pragnananda. Terus semangat dalam belajar bermain catur. Salam catur, Gen Unasumus. Kita satu keluarga.